Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvian Susanti dengan NIM 190563201049. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil usulan proposal saya dengan judul Evaluasi Penyediaan dan Daya Layan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kelurahan Sungai Lekop, Bintan Timur. Baiklah, untuk pertama sekali ada latar belakang. Permasalahan sampah di Indonesia merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Sampah meningkat seiring dengan urbanisasi yang cepat karena percepatan pertumbuhan ekonomi sosial. Salah satunya daerah yang memiliki permasalahan sampah yaitu daerah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk 162.920 jiwa dengan volume sampah per tahunnya 27.995 meter kubik. Menurut Perda Kabupaten Bintan nomor 12 tahun 2012 tentang Bab 6 Pasal 21, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan mengenai sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Baiklah, ya kita lihat dari data di sebelah. Dari data perkiraan timbulan sampah dan prasarana persampahan di Kabupaten Bintan tahun 2005, 2017, dan 2027 memperlihatkan bahwa hasil proyeksi produksi sampah di Kabupaten Bintan yang meningkat cukup besar, yaitu dari 106.004 meter per kubik per harinya pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 167.023 meter kubik per harinya pada tahun 2027 yang akan mendatang, atau rata-rata naik sekitar 58 meter kubik per harinya. Tentu hal ini menuntut keseriusan para pengelolaan persampahan di daerah ini. Penduduk Kecamatan Bintan Timur berdasarkan data kependudukan tahun 2020 berjumlah 11.826 jiwa. Masalah mengenai pengolahan dan daya layan tempat penampungan sampah sementara yang tidak berimbang di beberapa TPS di Kecamatan Bintan Timur menjadi permasalahan yang menuntut penyelesaian secara segera. Salah satunya di TPS Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Di situ terdapat 5 TPS. Dapat dilihat lokasi TPS di Kelurahan Sungai Lekop. Aspek penyediaan fasilitas TPS didasarkan pada luas lahan TPS, jarak TPS ke TPA, jarak TPS ke permukiman terdekat, jarak TPS dengan daerah banjir, dan jarak TPS dengan jalan utama. Baik, kita lihat dari gambar di sebelah, beberapa penyediaan TPS dinilai belum memperhatikan jarak dengan tubuh air maupun daerah banjir atau genangan dan jarak TPS dengan jalan utama. Seperti TPS di Kampung Jawa yang kondisi bangunan TPS yang belum sesuai yang mengakibatkan terciumnya bau sampah dan sampah berserakan di pinggiran jalan sehingga mengganggu pengendaraan yang melewati jalan tersebut. Maka diperlukan pengidentifikasian permasalahan yang berkaitan dengan aspek penyediaan dan daya layan fasilitas tempat penampungan sampah dan juga evaluasi dari berbagai aspek di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini bagaimana evaluasi penyediaan dan daya layan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. 1.3 ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana evaluasi penyediaan dan daya layan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. 1.4 ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi mengenai pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan, karena dengan pengolahan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan dan masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan. Untuk pemerintahan sendiri dapat menjadi masukan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bintan Timur untuk evaluasi terhadap kebutuhan prasarana persampahan dalam menjunjung terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan rapi. Baiklah, di sini ada 2.1 tinjauan pustaka. Di sini ada perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi di perbedaan yang pertama itu pada Galih Ondi Saifuddin tahun 2018, pada penelitian pertama ini ia berfokus pada penghitungan volume sampah serta volume tempat pembuangan sampah dan menganalisis efektivitas daya layan TPS terhadap jumlah penduduk. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus ke kesesuaian TPS tidak sampai dengan lokasi yang seharusnya terbangun TPS. Yang kedua dilakukan oleh Mia Ayudi Soleha Hashim tahun 2014. Yang bedanya itu terletak pada metodenya. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya ini, dia menggunakan metode large country analysis, yaitu dengan menghitung volume dan berat sampah dari sistem gerobak yang masuk ke TPS. Yang ketiga dilakukan oleh Rizky Lianto pada tahun 2016, yaitu letak bedanya itu pada objek yang ditelitinya. Pada Rizky ini
objek penelitiannya ini dilakukan di puskesmas. Sedangkan pada penelitian ini objek utamanya adalah tempat pembuangan sampah sementara. Yang keempat dilakukan oleh Nur Wahadaniar tahun 2013. Bedanya itu terdapat pada metodenya. Pada beliau metodenya itu dia menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian sekarang ini menggunakan metode kualitatif. 2.2 ada kerangka teori. Jadi indikator penelitian ini mengacu pada William and Dunn yang terdapat dari definisi sampah, definisi tempat pembuangan sampah sementara, pusat pelayanan, dan penyediaan. 2.3 ada kerangka pemikiran. Untuk mengukur responsivitas pemerintahan dalam mengelola sampah, maka penulis menggunakan 4 indikator, yaitu petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, dan semua kelurahan pelanggan direspon oleh petugas. Lalu 2.4 ada definisi konsep. Terdapat 5 karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu pertama, kehandalan, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jelas pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen atau pelanggan, daya tanggap, jaminan, empati, dan buku fisik. Selanjutnya ada metode penelitian. 3.1 pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dengan tujuan untuk mengetahui penyebab dan daya layan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 3.2 ada objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bintan Timur. Lokasi dan penelitian ini adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bintan Timur. 3.3 ada fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, daya layan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara. Yang kedua, penyediaan tempat pembuangan sampah sementara. Yang ketiga, kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Yang keempat, gambaran umum masyarakat dalam mengelola sampah. 3.4 ada sumber data. Yang pertama ada data primer. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah yang pertama, pimpinan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bintan Timur. Yang kedua, pegawai atau staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bintan Timur. Yang ketiga, petugas pengangkut sampah atau kebersihan. Yang keempat, masyarakat Bintan Timur. Yang kedua ada data sekunder. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah yang pertama, statistik Kecamatan Bintan Timur. Yang kedua, statistik Kabupaten Bintan. Yang ketiga, jumlah timbulan sampah. Yang keempat, fasilitas pelayanan. 3.5 ada teknik pengumpulan data. Jadi di sini menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. 3.6 ada informan. Jadi di sini kami menggunakan informan, kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bintan Timur, ada pegawai atau staf Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kecamatan Bintan Timur, ada petugas pengangkut sampah kebersihan, dan ada masyarakat Bintan Timur. 3.7 ada teknik analisis data. Di sini ada pertama reduksi data, kedua penyajian data, ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. 8 ada jadwal penelitian. Jadi jadwal penelitian ini berlangsung selama 6 bulan dan dilaksanakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Kampung Kolam Renang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih terpulang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.